Wahai jiwa yang sedang mendengarkan ini, ketahuilah, tak ada satupun hal yang datang secara kebetulan dalam hidupmu. Jika kamu menemukan video ini, jika hatimu terasa bergetar saat membaca atau mendengarnya, itu karena ada pesan gaib yang dikirimkan khusus untukmu. Pesan ini bukan dari manusia biasa, melainkan bisikan halus dari para leluhur, isyarat dari alam semesta, dan panggilan dari jiwamu sendiri, yang selama ini diam, namun kini mulai bangkit dan bersinar. Bulan Suro telah datang. Bulan yang oleh para leluhur dianggap sebagai waktu sakral. Waktu di mana dimensi batin dan alam gaib saling terbuka. Gerbang takdir perlahan-lahan terbuka. Dan suara semesta mulai terdengar lebih jelas bagi mereka yang siap. Dan kamu adalah salah satunya. Seseorang yang tidak asing bagi para leluhur. Jiwamu pernah bersumpah untuk turun ke dunia, membawa cahaya, membawa penyembuhan, dan menjaga warisan yang nyaris dilupakan. Sekarang adalah waktunya. Waktunya bagi pintu masa lalu dibuka. Luka-luka lama disembuhkan. Dan potensi sejati dalam dirimu dibangkitkan. Untuk mereka yang telah melewati luka. Untuk mereka yang bertahan dalam kesendirian. Untuk mereka yang gelapnya hidup bukan akhir, melainkan jalan menuju terang. Inilah panggilan untukmu, wahai jiwa terpilih. Dengarkan baik-baik. Karena setelah ini, hidupmu tak akan pernah sama lagi. Dalam budaya spiritual Jawa kuno, bulan Suro adalah waktu suci, di mana langit dan bumi saling berbisik. Para leluhur kembali mengamati. Roh penjaga mulai aktif. Dan gerbang takdir seseorang mulai terbuka. Bulan ini bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk menyepi, menyadari, dan menerima panggilan spiritual. Jika hatimu resah, pikiranmu gelisah, atau kamu sering terdiam, itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang disentuh energi Suro. Jiwa terpilih bukan yang sempurna. Mereka adalah yang kuat meski pernah hancur. Yang tetap berjalan meski kakinya luka. Yang bisa memaafkan meski hatinya sobek. Mereka hidup sederhana. Tapi dalam diam, mereka menyimpan kekuatan besar. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Jiwa terpilih adalah mereka yang telah dipersiapkan secara batin untuk satu tugas suci. Menjaga cahaya leluhur dan meneruskan tugas yang belum selesai. Mereka yang terpilih akan mulai menerima pesan. Lewat mimpi. Lewat bisikan batin. Lewat rasa yang tak bisa dijelaskan. Leluhurmu mungkin hadir dalam bentuk kakek tua berjubah putih, wanita tua dengan cahaya putih, atau simbol-simbol alam seperti pohon besar, gunung, dan api. Jika kamu sering mengalami hal-hal ini, jangan abaikan. Itu adalah panggilan. Sebuah sinyal bahwa kamu sedang dibangkitkan sebagai bagian dari pasukan tak terlihat. Penjaga harmoni alam dan warisan Nusantara. Tanda-tanda kamu telah dipanggil oleh energi leluhur di bulan Suro. Wahai jiwa yang sedang bangkit, tahukah kamu bahwa panggilan dari leluhur seringkali tidak datang lewat suara keras, melainkan melalui getaran-getaran halus, yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang peka. Jika kamu mengalami hal-hal berikut ini, jangan anggap itu kebetulan. Karena itulah tanda bahwa energi leluhur mulai aktif dalam dirimu. 1. Mimpi yang membawa pesan atau simbol. Kamu mulai sering bermimpi aneh. Melihat gunung, sungai, pohon besar, atau sosok kakek tua berjubah putih. Kadang kamu terbangun dengan dada berdebar, seolah ada pesan yang tertinggal. Itulah bahasa roh leluhur. Mereka sedang menyampaikan sesuatu, tapi hanya bisa dipahami oleh hati yang bersih dan batin yang hening. 2. Terbangun jam 2:04 pagi tanpa sebab. Waktu ini disebut jam spiritual. Saat alam sangat sunyi dan jiwa paling terbuka. Jika kamu sering terbangun di waktu ini tanpa alasan, dan merasakan getaran aneh di dada, seolah ada yang membisikkan sesuatu,
Itulah saat jiwamu sedang disentuh oleh panggilan dari dimensi tak kasat mata. 3. Keinginan mendalam untuk menyendiri dan menghindari keramaian. Tiba-tiba kamu merasa asing di tengah keramaian. Obrolan duniawi terasa hampa. Kamu ingin menyendiri, merenung, dan mendengarkan keheningan. Itulah tanda bahwa jiwamu sedang diarahkan ke jalan sunyi. Jalan tempat kamu akan menerima ilmu dan kekuatan dari alam semesta. 4. Daya empati dan kepekaan batin meningkat drastis. Kamu menjadi lebih sensitif terhadap perasaan orang lain. Kadang kamu bisa merasakan kesedihan orang tanpa mereka bicara. Kamu bisa tahu siapa yang tulus dan siapa yang menyimpan niat buruk. Hanya dari tatapan mata atau getaran suaranya. Ini bukan kelemahan, tapi anugerah dari dalam. 5. Daya tubuhmu menolak hal negatif secara alami. Kamu mulai merasa mual saat dekat dengan energi kotor. Atau merasa lelah jika berada di tempat yang tidak selaras dengan jiwamu. Bahkan orang yang menyimpan niat buruk padamu akan merasa tidak nyaman, gugup, atau menjauh dengan sendirinya. Itu karena perisai energi leluhur sudah mulai bekerja dalam dirimu. Semua gejala ini bukan kebetulan. Semua ini adalah pertanda bahwa jiwa leluhur dalam dirimu sedang aktif. Kamu sedang dibimbing, dipanggil untuk bangkit, dan dipersiapkan untuk tugas yang lebih besar dari sekadar kehidupan biasa. Kamu bukan hanya manusia. Kamu adalah penerus garis tak terlihat dari para leluhur. Dan bulan Suro ini adalah saatnya kamu mengenali kembali jati dirimu yang sejati. Tenanglah. Semua ini akan kamu pahami saat waktunya tiba. Kebangkitanmu di bulan Suro bukan tanpa hadiah. Saat gerbang gaib mulai terbuka. Saat pintu antara dunia nyata dan dunia halus melebur. Saat leluhurmu mulai menghembuskan kekuatannya ke dalam jiwamu. Maka di saat itulah anugerah mulai turun, satu persatu. Bukan berupa harta. Bukan berupa jabatan. Tapi kekuatan dari dalam. Sesuatu yang tidak terlihat. Tapi bisa dirasakan oleh semua makhluk, baik nyata maupun tak kasat mata. Berikut adalah anugerah-anugerah spiritual yang akan menyertai kebangkitanmu. 1. Kekuatan intuisi tajam, indera keenam. Batinmu akan menjadi seperti kompas. Tanpa dijelaskan, kamu tahu siapa yang jujur dan siapa yang menyimpan niat buruk. Kamu bisa merasakan apa yang belum dikatakan orang. Bahkan sebelum sebuah peristiwa terjadi, hatimu telah lebih dulu memberi isyarat. Itulah kekuatan intuisi jiwa yang terhubung dengan alam semesta. Kamu mulai tidak mudah tertipu. Karena kebenaran kini berbicara langsung lewat rasa dan getaran. 2. Kemampuan perlindungan energi. Jiwamu akan memancarkan tameng alami. Tanpa kamu sadari, aura perlindunganmu semakin kuat. Orang-orang yang membawa energi buruk akan menjauh dengan sendirinya. Entah itu karena merasa panas, gelisah, atau tidak nyaman saat berada di dekatmu. Mereka yang punya niat jahat akan dibuat gentar oleh kekuatan yang kamu sendiri bahkan tidak tahu dari mana datangnya. Itulah bentuk perlindungan dari leluhur dan hodam penjagamu. 3. Daya penyembuhan alamiah. Tanganmu menenangkan. Suaramu menyejukkan. Dan kehadiranmu seperti rumah bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Kamu mulai menjadi tempat curhat bagi banyak orang. Walau kamu sendiri belum selesai dengan lukamu. Itu karena batinmu telah menjadi jembatan energi penyembuhan. Bukan hanya menyembuhkan orang, tapi juga makhluk-makhluk halus yang kehilangan arah. 4. Terhubung dengan hodam leluhur. Di belakangmu, ada kekuatan yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Hodam penjaga, penuntun gaib, dan leluhurmu sendiri mulai hadir lebih dekat. Kamu akan merasakan ada yang mengawasi. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk melindungi dan membimbing. Setiap kali kamu merasa ingin menyerah, ada kekuatan lembut yang mengangkatmu kembali. Itulah tanda kamu tidak sendiri lagi.
5. Kekuatan kata-kata dan doa. Kata-katamu bukan lagi sekadar ucapan, tapi memiliki daya. Ucapan yang keluar dari hatimu akan menjadi doa yang langsung menembus langit. Kamu akan mulai melihat doamu lebih sering dikabulkan. Doa-doa sederhana dari hatimu bisa menyembuhkan, membuka rezeki, dan membawa ketenangan bagi orang lain. Karena batinmu telah tersambung dengan suara para leluhur dan kehendak semesta. 6. Kemampuan melihat petunjuk alam. Tidak semua orang bisa membaca isyarat dari alam, tapi kamu akan mulai bisa. Burung yang tiba-tiba menukik, angin yang datang dari arah tertentu, mimpi yang membekas kuat, hingga bayangan kecil yang muncul sebelum tidur. Semuanya akan membawa makna bagi perjalanan jiwamu. Alam semesta berbicara, dan kamu telah diberi kemampuan untuk mendengarnya. 7. Ketajaman spiritual dan koneksi gaib. Semakin kamu ikhlas dan bersih batinmu, semakin terbuka pintu komunikasi dengan alam gaib. Bukan untuk pamer kekuatan, tapi untuk menjalankan tugas yang lebih besar. Kamu akan tahu kapan harus bergerak, kapan harus diam, kapan harus membantu, dan kapan harus mundur. Semua itu bukan karena kamu pintar, tapi karena jiwamu dipandu langsung oleh semesta. Semua anugerah ini tidak datang sekaligus, melainkan datang perlahan, satu persatu, seiring dengan kebersihan niat dan kejernihan hatimu. Semakin rendah hatimu, semakin tinggi kekuatanmu. Semakin kau gunakan untuk kebaikan, semakin besar yang akan diberikan padamu. Sekarang kamu tahu siapa dirimu, maka lakukan ini. Sambutlah dengan tenang. Tak perlu sombong, tak perlu takut. Kekuatan ini bukan milikmu, tapi titipan yang harus kau jaga dengan rendah hati. Bersihkan niat dan jaga hatimu. Anugerah spiritual hanya bekerja pada hati yang ikhlas. Jika kau gunakan untuk pamer, maka akan ditarik kembali. Jangan mengejar. Biarkan semuanya datang pada waktunya. Leluhur tidak menyukai orang yang terburu-buru. Energi mereka halus. Mereka datang pada jiwa yang mampu menghargai keheningan dan sabar dalam proses. Jiwa yang terbangun di bulan Suro adalah jiwa yang telah dipilih sebelum dilahirkan. Jangan ragu, jangan takut, karena kamu tidak pernah sendiri. Semesta bersamamu. Leluhur menjagamu. Dan tugas suci di bumi ini sedang menantimu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semoga terang selalu bersamamu.